Bagaimana mengobatinya? Mengantisipasinya. Kejahilan tentu adalah harus dihadapi dengan ilmu. Ilmulah yang menjadi penerang di dalam hidup. Sehingga tahu dia mana yang ajakan kawan, mana yang rayuan lawan. Bapak dan Ibu ya. Dengan ilmu dia bisa memilah. Ikut ajakan kawan kau, bisa selamat wadanya. Tapi yang ini walaupun enak terdengar, ini rayuan gombal lawan ini. Jadi orang yang berilmu tidak akan mudah digoda dengan bujuk rayu palsu. Dia tahu, itu otak saja tu. Lain masuk dia kah. Ini saya ceritakan pengalaman. Adalah di suatu negeri dahulu terjadi perebutan jabatan. Kemudian para penceramah terseret-seret, sorak bersorak. Saya pun sudah ingatkan, tapi mereka marah-marah. Ya boleh dikatakan tak namuh, dikingekkan. Tapi alhamdulillah setelah itu mereka datang, tapilah telonsong. Baru sadar, iyo juo kecek buya ya. Dulu ndak. Nah dari mana kita tahu? Saya memang bukan orang di pemerintahan. Tapi dari perjalanan dakwah saya, sedikit banyaknya hampir berinteraksi terus dengan orang-orang yang berada di dalam jabatan kepala daerah dan berbagai macam. Saya terjun berdakwah tahun 97 dan dekat dengan pemerintah, tapi dakik ambo nak mu dakik bana, ganggam baru. So, kalau dakik bana lidah awak patah dia. Nah, tapi ada dua hal yang saya jaga. Dakik bana ndak amuh, bana remo sesuatu dan mereka berpantang. Saya masih ingat selama jadi ketua MUI bidang fatwa dan sekaligus menjalankan tugas ketua umum di Solok itu. Terus saya di Solok dari tahun 97 sampai tahun 2016. Solok. Lama. Ya, 13 tahun ya. Tidak pernah saya menerima bantuan beli minyak. Kan Bapak dan Ibu? Biasanya ada kupon-kupon yang diberikan itu. Untuk mengambil minyak di SPBU. Tidak pernah sekalipun kecuali sekali lurus saja. Itu pun karena tidak tahu. Diletakkan di dalam mobil. Saya sudah ke Padang. Nah, kemudian ketahuannya setelah sehari entah di jalan tak mungkin balik lagi. Nah, sekali itu saja. Setelah itu saya sudah awas. Biasanya kalau penceramah berbagai macam itu dia agihnya kupon minyak. Sekali itu selama 13 tahun. Kenapa? Bukan berarti Buya kayo, kamu tak kayo. Tetapi ada hal yang harus dijaga. Kalaulah tabiaso tangan wak di bawah, kapal wak menaku adanya tu. Betapapun kuatnya orang, karena menundukkan orang dengan budi itu lebih efektif daripada bersenjata. Hati-hati itu. Itu makanya di dalam Islam, kalau orang diberi, bagaimana sikap orang yang menerima?
fakafi'u, balasi dia. Fa illam tukafi'u, kalau kamu tidak bisa membalasi, fad'u lahu, doakan dia. Artinya jangan dibiarkan pemberian tidak berbalas. Apa rahasia di balik itu? Kalau sudah sering tangan kita di bawah, maka budi orang itu yang membuat mulut kita terkunci. Ya, itu menundukkan orang jauh budi itu begitulah. Nah, saya sudah dilatih dari kecil seperti itu dahulu oleh orang tua. Kalau mau menambah belanja, kerja. Jadi tidak meminta begitu saja. Belanja sudah sekolah tingkat SLTP pun 150 rupiah. Lontong saya 100. Nak bertambah setengah bisa aja. Waktu itu. Mau bertambah. Orang tua saya bilang tuh kerajo. Tuh. Tolong amak membuat es berbagai macam. Tolong di bengkel mencat dan menolong kerja. Ada perapit di situ. Jadi tidak terbiasa ini. Nah, itu yang dibawa. Sehingga tidak termakan budi dan tidak pula mau terlalu dekat. Sehingga itu mengakibatkan apa? Saya mengetahui proses yang ada di dalam, tetapi secara apa? Secara jernih. Tidak karena berpihak ke si fulan atau si fulan. Ditahu saya proses, saya pelajari. Nah, makanya dahulu Bapak dan Ibu-ibu, orang berjanji-janji tentang ini akan diberi, nanti kalau dia berkuasa akan dapat ini sampai begini, tukang ini akan dikasih ini. Saya katakan saya tidak sebodoh itu. Jadi ilmu memagar kita. Kenapa tidak sebodoh itu? Saya tahu APBD kota itu. Tahu saya. Sabara APBD-nya. Kemudian saya tahu postur anggaran dalam APBD itu. Posturnya barabi untuk biaya rutin. Sumbernya pun tahu PAD-nya berapa persen. Lebih dari PAD dari mana dapatnya lagi? Dapat dari pusat. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus berbagai macam. Nah, Anda tahu beberapa bulan sebelum anggaran perubahan ditetapkan, itulah defisit sekian persen. Itu berjanjilah kemagi awak. Anda mengecekkan ko babayo ko. Kalau dianggukkan dek masyarakat ko, nyo penuhi janjinya, pasti ada piti lain ke disembahnya ko. Nah, sebagai seorang ustad, walaupun awak tidak pernah jadi pejabat, sedikitnya ada ilmu, sehingga tidak namu awak diseret-seret ada orang. Sokonglah hambo, soraklah hambo, memangnya sian. Nah, jadi ilmu memagar, dan itu pengalaman saya. Dan akhirnya, apa yang saya khawatirkan itu terbukti di kemudian hari. Terbukti. Sehingga ada dana zakat yang tidak jelas penggunaannya. Bapak dan Ibu-ibu cari tahulah. Ada di Sumatera Barat kok komisioner zakat berampe orang sekali suruh di Mayo. Nah. Dan saya sudah tanya. Siapa? Saya imbau kawan-kawan yang jadi pengurus zakat tu, yang suruh dan mundur tu, datang ke surau. Saya tanya, "Bagaimana kok mundur, Ustaz?" Ceritakan semua. Nah. Jadi jangan mau kita dibodoh-bodohi, tapi cara mengantisipasi pembodohan itu apa? Ilmu, wawasan. Itu untuk kehidupan dunia yang bisa kita telusuri, yang kita lihat. Tidak sedikit orang yang terjerat. Bahkan orang-orang yang berpendidikan tinggi pun terjerat. Nah, itu baru godaan manusia.
Nah apalagi godaan syaitan yang yuwaswis, yang berbisik-bisik di dalam dada. Ya kasihan melihat bagian kawan-kawan. Ketika saya ingatkan, dituduh pula kita. Oh Buya, tu nyokan jadi tim sukses itu. Saya kembalikan kepada Allah. Tapi kemudian ketika mereka mulai sadar dan datang ke surau, saya ingatkan. Dulu kamu tuduh ambo kan. Ambo ceritakan dan sebenarnya. Betul. Salah seorang yang berpacu itu dekat dengan saya. Tapi kedekatannya bukan kedekatan. Tapi kedekatan guru dengan murid. Kenapa? Karena istrinya itu menjadi jamaah awal semenjak saya datang ke Bukit Tinggi ini dahulu. Belum jadi siapa-siapa suaminya. Sudah menjadi jamaah saya. Bapak dan ibu-ibu yang awal mengaji dengan saya semenjak pertama di Masjid Raya dan di Jamiatul Hujjat tahu itu. Tidak ada kaitan dengan itu. Nah demi untuk menjaga jangan sampai saya terseret-seret ke politik praktis. Ibu-ibu bisa tanya. Selama masa pemilihan itu, istrinya itu tidak boleh oleh saya mendekat ke suraunya. Tidak boleh. Boleh dikonfirmasi. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Assalamualaikum. Ada kebiasaan dia. Biasanya kalau dia pulang kampung, dia membawa lamang tapai biasanya. Diantarnya ke sini. Nah selama pemilihan itu, tidak boleh oleh saya. Sehingga ketika dia membawa, siapa yang disuruhnya? Anak kadainya. Nah, dia sudah bawa. Antan ke Buya, mau tidak bisa ke situ. Nah, begitu kita menjaga. Nah, tetapi kan karena kita mau dirayu dengan berbagai macam yang isinya belum tentu ada kebenaran, akhirnya terseret kita. Itu bahaya apa? Bahaya kejahilan. Jadi menghadapi berbagai macam godaan dan rayuan, ilmu. Itu kunci pertama. Yang kedua, kendalikan syahwat. Barawanalah ke dia gien. Datang ke surau go menawarkan. Kalau Buya namo iko, Buya kandaan. Bahkan dahulu separuh pembangunan surau kita ini, datang orang. Ibu kan lihat kantor di ujung sana. Dulu kantor untuk menerima jamaah yang akan berangkat umrah dan yang mendaftar di sana. Dahulu difungsikan. Datang itu. Saya lagi di Makkah waktu itu. Dia minta gambar surau kita. Dan dia berjanji untuk membuatkan surau dan kita terima kunci saja. Nah untung saja. Sudah ada WA ketika itu di WA. Jangan terima dan jangan kasih gambar apapun. Tapi kalau syahwat tidak terkendali, kalau mau juga menunggu suruh bilo leka sudah. Ya. Bilo leka sudah kini alhamdulillah. Dahulu lama naik sikit. Yalah alhamdulillah. Nah, jadi dua itu adalah bahaya yang mengancam. Nah terkait dengan kerusakan iman, dua ini juga ilmu dan syahwat. Orang yang berilmu pun, jadi ini kedua-duanya jangan dipisah ya. Orang yang berilmu pun kalau syahwat tidak terkendali kadang tidak bermanfaat ilmu atasnya. Bapak kan sering bertanya, Unang Kerajo mambiak pitih masyarakat tu kan punya ilmu tu Buya, galanya saya panjang pada namanya. Kan ada yang bertanya begitu. Kan ada ilmunya tu, lihat tu, namo singkek galanya panjang di belakangnya. Ada ilmu dia. Dua ini harus ada. Ilmu dan pengendalian syahwat. Nah salah satu yang efektif dalam mengendalikan syahwat itu adalah ibadah yang benar. Ini ibadah itu berfungsi untuk meredakan gejolak syahwat. Apapun ibadahnya. Salat. Kalau puasa kan jelas.
Zakat itu mengendalikan syahwat. Syahwat apa? Syahwat tamak, rakus. Dengan apa dia dikendalikan, disadarkan? Zakat, sedekah. Itu mengingatkan kepada diri bahawa ndak sadonyo awak punya. Bahkan nalah di tangan awak pun ada hak orang lain, gitu kan? Itu kan menyadarkan diri dan mendorong kita mengendalikan syahwat kita. Jangankan nalun dapet dawak lain, nanlah di tangan pun ada hak orang. Jadi kalau difahami oleh orang yang berzakat, itu reda itu syahwat, tamak dan rakus dia. Jangankan yang belum ke tangan, yang sudah ke tangan pun ada hak orang. Dan dia harus ikhlas untuk mengeluarkannya supaya Rabbnya reda, yang memberi rezeki reda kepadanya. Pengendalian syahwat. Di pengendalian syahwat itu yang efektif apa? Ibadah. Tapi ibadah dilakukan dengan benar, difahami makna dan maksudnya. Berhaji itu merendahkan syahwat apa? Syahwat merasa santiang, merasa punya keistimewaan, merasa awak punya privilege sendiri. Ya. Di situ diajarkan bahawa ketakwaan tidak diukur dari penampilan. Sama orang di Arafah itu, dalam berhaji itu, kulit putih, kulit hitam, kulit merah, kulit sawo matang, semuanya melepaskan apa yang menjadi atribut-atribut duniawiyah mereka selama ini. Yang berbintang, yang berbunga mawar atau apapun, tidak ada di situ tampak. Seluruhnya memakai pakaian seperti mereka akan diletakkan ke liang lahat. Itu ego runtuh adanya tuh, kalau difahami maknanya. Runtuh ego. Siapa nak lawak caliklah di tengah lautan manusia itu. Jadi ibadah kalau dilakukan dengan baik dan difahami maksud untuk apa ibadah itu disyariatkan, paling efektif untuk mengendalikan syahwat. Jadi kalau ada orang rajin solat tapi nyo korupsi juga, tu bisa awak tahu sederhana, solatnya tidak benar itu. Nyo harus belajar solat balik. Bukan hanya bagaimana menunaikannya saja, adanya. Kan ada ulama yang ditanya, di mana mendirikan solat itu? Orang datang bertanya, di mana kita mendirikan solat? Kata ulama tadi, di luar masjid. Heran orang bertanya, kok mendirikan solat di luar masjid? Mestinya di masjid. Di masjid itu bukan mendirikan solat, itu menunaikan solat. Itu bukan iqamatus solat di masjid, tapi ada'us solat. Apa maksud jawaban ulama itu? Yang mendirikan solat adalah mendirikan apa yang dimaksud oleh solat itu. Di mana tempatnya? Di luar sana. Di pasar. Di kantor. Di tengah warga, bertetangga, hidup menjadi bagian anggota masyarakat, bahkan diberikan amanah oleh sebagian orang, menjadi siapapun. Di situ salat ditegakkan. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan di dalam salat, sikap yang kita hadirkan di dalam salat, di mana harus dipraktekkan? Di sana. Betul tak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kalau di sini patuh semua orang nih. Celiklah orang salat berjamaah, patuh tak? Rukuk kecil imamnya, rukuknya. Allahu Akbar, rukuk. Assalamualaikum, assalamualaikum lah. Nah, ada orang macam-macam kalau di masjid. Nah, tapi lainnya bau nak ketundukan dia kepada Allah di masjid ini di luar sana. Nah, itu makanya iqamatus salah di luar masjid. Orang heran, apa pula jawaban ulama? Padahal maksudnya itu. Menunaikannya di sini, tapi menegakkan nilainya
menegakkan kandungan maknanya, maksud disyariatkannya di sana. Jadi yang paling efektif untuk mengendalikan syahwat adalah ibadah. Itu makanya ibadah itu jangan berhenti. Jangan berhenti. Bahkan orang yang sedang marah pun disuruh berwudu kan? Ibadah. Ibadah itu adalah alat yang paling efektif untuk orang bisa mengendalikan syahwatnya. Jadi kalau orang yang jauh dari ibadah, dia mudah dikendalikan oleh syahwat. Mudah. Makanya saya ingatkan Bapak dan Ibu-ibu, bagaimanapun kesibukan, seperti apapun kondisi dan keadaan, ibadah jangan ditinggalkan. Ya kita tahu bahwa iman itu kadang naik turun. Makanya Nabi SAW mengatakan as-sa'ah was-sa'ah. Ada waktu-waktu yang harus kita jaga. Ada saat-saat yang harus kita perhatikan. Nah, jadi untuk syahwat, ibadah. Untuk kejahilan ilmu,